Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran pertama, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Jumat 31 Desember, pendalaman. David A. De Silva menerangkan dengan jelas mengapa orang Kristen mula-mula menderita penganiayaan. Orang Kristen mengadopsi gaya hidup yang dianggap antisosial dan bahkan subversif atau gerakan menjatuhkan kekuasaan. Kesetiaan kepada para Allah diekspresikan dalam kehadiran yang saleh pada pengorbanan dan sejenisnya, dipandang sebagai simbol kesetiaan kepada negara, penguasa, teman, dan keluarga. Penyembahan kepada Allah adalah simbol dedikasi seseorang pada hubungan yang membuat masyarakat stabil dan sejahtera. Dengan menjauhkan diri dari unsur yang pertama, orang Kristen seperti orang Yahudi dengan kecurigaan dianggap sebagai calon pelanggar hukum dan sebagai elemen subversif di dalam kerajaan. Bagi yang putus asa pastilah ada obatnya: iman, doa, bekerja. Iman dan kegiatan akan memberikan kepastian dan kepuasan yang akan bertambah-tambah dari hari ke hari. Adakah engkau dicobai untuk memberikan jalan kepada perasaan-perasaan firasat yang mencemaskan atau kehilangan semangat sama sekali? Pada hari-hari kelam, apabila perkara-perkara tampaknya menakutkan, janganlah gentar. Percayalah akan Allah. Ia mengetahui kebutuhanmu. Ia memiliki segala kuasa. Kasih-Nya dan kemurahan-Nya yang tiada terbatas tidak pernah akan layu. Janganlah takut bahwa Ia tidak akan memenuhi janji-Nya. Dialah kebenaran yang abadi. Ia tidak akan pernah mengubah perjanjian yang dibuat-Nya dengan mereka yang mengasihi-Nya. Dan Ia akan mencurahkan ke atas hamba-hambanya yang setiawan ukuran keberhasilan yang menjadi tuntutan kebutuhan mereka. Rasul Paulus menyaksikan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 134-135. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Kalau kita membaca surat Ibrani, surat ini ditujukan kepada komunitas Kristen yang jelas yang telah mengalami setidaknya pengalaman 3 fase di dalam kehidupan kekristenan mereka. Fase pertama ditandai dengan penginjilan yang dilakukan oleh para saksi mata dan saksi telinga Kristus. Mereka melihat akan kehidupan dan juga pengalaman Yesus ketika ada di dunia di dalam pelayanan, sampai Ia mati, disalibkan, dan Ia bangkit dan masuk dalam sorga. Dan mereka menjadi saksi bagi Kristus. Fase ini disertai dengan tanda-tanda yang diberikan Tuhan, mujizat dan Roh Kudus. Orang-orang yang menjadi Kristen selama fase ini atau fase yang diterangi mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Melalui pengalaman tersebut, komunitas mengembangkan identitas kelompoknya dan membedakan dirinya dari dunia luar, sehingga mereka menyebutkan mereka adalah komunitas pengikut Kristus. Fase yang kedua ditandai dengan penganiayaan dari luar komunitas Kristen. Sedangkan orang-orang yang berada dalam komunitas tersebut menunjukkan solidaritas di antara mereka sendiri di tengah-tengah penganiayaan. Penganiayaan menjadi sangat ganas, namun Paulus ingat bahwa para pembaca dengan senang hati menerima penjarahan dari harta benda mereka. Penganiayaan yang keji berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menyebabkan kelelahan, keraguan, dan kesakitan di tengah-tengah pengikut Kristus. Kondisi ini tampaknya menjadi masalah pada fase yang ketiga. Itulah sebabnya mengapa Paulus menyampaikan khotbah dalam surat Ibrani yang begitu bersemangat. Dia ingin mendorong, menasihati, dan memperingatkan pendengarnya. Ia memperingatkan mereka agar mereka tidak hanyut. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Paulus inginkan agar mereka tidak berpaling dari Allah yang hidup. Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah sama seperti dengan orang-orang yang lain. Paulus juga menasihati para pendengarnya untuk tidak meninggalkan kepercayaan mereka karena besar upah yang menantinya apabila mereka tetap setia kepada Tuhan.
Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa para pembaca kitab Ibrani terdiri dari orang-orang Kristen yang melalui fase penginjilan yang antusias, kemudian mengalami penganiayaan yang sangat hebat, dan akhirnya mereka lelah dan putus asa sehingga Paulus takut mereka tidak akan lagi mempertahankan akan keselamatan mereka. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat demi nasihat yang bersemangat supaya orang-orang yang ada pada waktu itu mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena Paulus mengingatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Sebagaimana dengan pengalaman orang-orang Ibrani, demikian pula dengan kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan, tekanan, problema kehidupan kita di dunia ini. Mari kita terus bertahan, karena Allah telah berjanji Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan terus bersama-sama dengan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ada banyak tantangan kehidupan yang kami harus hadapi di dunia ini, tetapi di dalam Tuhan ada kemenangan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.